Hai semuanya. Ada hari-hari di mana alarm pagi terasa seperti bunyi lonceng kematian. Bukan karena kurang tidur, tapi karena tahu persis apa yang menunggu di kantor. Ada bau-bau yang tidak enak, bukan dari sampah, tapi dari intrik, omongan di belakang, dan tekanan yang tidak masuk akal. Ini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, tapi medan perang yang menggerogoti mental sedikit demi sedikit. Kalau kamu merasa seperti ini, tenang, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah berada di situasi di mana rasanya satu-satunya pilihan adalah lari atau menyerah. Tapi sebenarnya ada cara untuk bertahan, bahkan bisa dibilang berkembang. Pertama-tama, penting banget untuk sadar bahwa situasi ini bukan salah kamu. Seringkali kita menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku yang terlalu sensitif, atau mungkin aku yang tidak bisa beradaptasi. Padahal lingkungan kerja yang beracun itu seperti racun sungguhan. Dia akan menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Lingkungan kerja beracun itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa jadi bos yang suka marah-marah tanpa alasan jelas, rekan kerja yang hobi menjatuhkan, atau budaya perusahaan yang menuntut jam kerja gila-gilaan tanpa penghargaan yang layak. Intinya, kalau kamu merasa energi kamu terkuras habis, motivasi nol, dan pulang ke rumah dengan rasa cemas yang menumpuk, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan itu bukan salah kamu. Cara pertama untuk tetap waras adalah dengan menentukan batasan yang jelas. Ini mungkin terdengar klise, tapi praktiknya jauh lebih sulit. Batasan ini bukan cuma soal menolak lembur, tapi juga batasan mental dan emosional. Misalnya, jangan biarkan omongan negatif dari rekan kerja menempel di pikiranmu. Anggap saja itu seperti angin lalu. Sering-seringlah bilang tidak untuk hal-hal yang tidak penting dan membuang waktu. Jika ada rekan kerja yang selalu mengeluh dan mengajakmu bergosip, batasi interaksi. Bilang saja dengan sopan, maaf, aku lagi fokus ngerjain ini. Atau, nanti lagi ya, aku lagi dikejar deadline. Awalnya mungkin mereka akan jengkel, tapi seiring waktu, mereka akan tahu bahwa kamu tidak bisa diajak main-main. Selain itu, cari sekutu. Di tengah-tengah kekacauan, penting banget untuk menemukan 1 atau 2 orang yang bisa dipercaya. Bukan untuk bergosip, tapi untuk saling mendukung dan memvalidasi perasaan. Ada kekuatan besar saat kamu tahu ada orang lain yang merasakan hal yang sama. Kamu bisa berbagi cerita, keluh kesah, atau sekadar minum kopi bareng di luar kantor tanpa membicarakan pekerjaan. Hubungan ini bisa jadi safety net atau jaring pengaman yang membuatmu tidak merasa sendirian. Rasanya seperti ada oase di tengah gurun pasir. Kamu butuh seseorang yang bisa bilang, iya, gila sih, apa yang dia lakukan itu memang gak benar. Validasi itu penting. Satu hal lagi yang sering diabaikan adalah fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Di lingkungan beracun, banyak sekali hal yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol bos yang tiba-tiba marah, atau rekan kerja yang suka cari muka. Mencoba mengubah mereka hanya akan membuat kita frustasi. Jadi alihkan fokusmu. Fokus pada kualitas pekerjaanmu. Kerjakan tugas-tugasmu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk mendapatkan pujian dari atasan, tapi untuk kepuasan diri sendiri. Buatlah proyek sampingan di dalam pekerjaanmu sendiri. Misalnya, kalau kamu seorang desainer grafis, buatlah desain yang benar-benar kamu banggakan, meskipun itu tidak diminta oleh atasan. Ini akan memberimu rasa pemilikan dan kontrol atas sesuatu yang berharga. Fokus pada pengembangan diri. Ikutlah kursus online, baca buku, atau pelajari skill baru yang bisa membuatmu lebih berharga di pasar kerja. Ini akan memberimu rasa optimisme bahwa masa depanmu tidak tergantung pada pekerjaan yang sekarang. Nah, setelah batasan jelas dan mencari sekutu, hal yang juga esensial adalah menemukan pelepasan emosi yang sehat. Kamu tidak bisa terus-terusan memendam amarah, frustasi, dan kecemasan. Semua itu harus dikeluarkan. Caranya bisa bermacam-macam. Olahraga adalah salah satu yang paling efektif. Lari, yoga, atau angkat beban bisa jadi cara ampuh untuk melepaskan energi negatif. Musik juga bisa jadi terapi. Dengarkan lagu-lagu yang bikin semangat, atau sebaliknya, yang mellow untuk melepaskan kesedihan. Menulis juga bisa membantu. Tuliskan semua perasaanmu di buku harian tanpa sensor. Tidak perlu dibaca orang lain. Yang penting kamu bisa mengeluarkan semuanya dari kepala. Jangan pernah meremehkan kekuatan hobi. Apapun itu, melukis, berkebun, memasak, atau main game. Lakukanlah hal-hal yang membuatmu bahagia di luar jam kerja. Jadikan hidupmu lebih dari sekadar pekerjaan. Penting juga untuk menghilangkan ekspektasi yang tidak realistis. Kadang kita berharap tempat kerja itu perfect, atasan itu pengertian, dan rekan kerja itu seperti keluarga. Faktanya, tempat kerja itu tempat untuk bekerja, dan itu saja. Tidak perlu berharap lebih. Kurangi ekspektasi, maka kekecewaan juga akan berkurang. Ini bukan berarti kamu jadi apatis, tapi lebih realistis. Anggap saja setiap hari adalah misi untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pulang dengan mental yang masih utuh.
Itu saja sudah pencapaian besar. Terakhir, dan ini mungkin yang paling sulit, adalah mengidentifikasi kapan waktunya untuk pergi. Semua tips dan trik di atas adalah untuk bertahan, bukan untuk selamanya. Ada titik di mana kamu harus mengakui bahwa lingkungan kerja itu tidak bisa diperbaiki, dan tinggal di sana hanya akan merusakmu lebih parah. Ini adalah keputusan yang berat, tapi sangat penting. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini masih layak diperjuangkan? Apakah kesehatan mentalmu sebanding dengan gaji yang kamu terima? Jika jawabannya tidak, mulailah merencanakan rencana B. Siapkan CV-mu, perbarui portofolio, dan mulai kirim lamaran. Jangan terburu-buru, tapi pastikan kamu punya jalur keluar. Proses mencari pekerjaan baru mungkin akan melelahkan, tapi bayangkan betapa leganya kamu saat bisa keluar dari penjara mental itu. Mungkin kamu akan merasa bersalah saat memutuskan untuk resign. Mungkin kamu khawatir tidak bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik. Ketakutan itu wajar, tapi ingat, kamu berhak mendapatkan pekerjaan yang menghargai keberadaanmu, yang tidak membuatmu merasa cemas setiap pagi, dan yang membuatmu bisa berkembang, bukan hanya bertahan hidup. Tempat kerja yang sehat itu ada, dan kamu berhak mendapatkannya. Jadi jangan ragu untuk mencari jalan keluar. Jadikan semua pengalaman ini sebagai pelajaran berharga, bahwa kamu kuat, kamu bisa bertahan, dan kamu berhak bahagia.